Hai semuanya, apa kabar? Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas mengenai Channa pulchra ya. Namun yang sedang saya tampilkan ini adalah Channa orca. Nah, jadi apa yang akan saya bahas ini bukan mengenai ikannya atau jenis ikan ya, namun lebih ke mental. Nah, untuk Channa orca dan pulchra sendiri kan bisa dibilang ya sama saja. Jadi ya untuk contohnya saya memberikan contoh ke Channa orca yang milik saya ini. Nah, jadi pada waktu kemarin-kemarin atau beberapa waktu yang lalu pernah ada yang bertanya mengenai, Bang, bagaimana sih supaya Channa pulchra itu untuk flaringnya bisa anteng dan tidak berenang sana kemari atau usil ya istilahnya. Nah, untuk masalah ini ya saya hanya bisa bilang kembali ke ikan karena karakternya itu pasti beda-beda. Jadi apa yang akan saya sampaikan ini belum tentu akan berhasil pula, atau yang saya lakukan ke ikan saya ini akan berhasil ke ikan milik kalian masing-masing ya. Jadi untuk kesempatan kali ini ya saya sering bilang apa yang saya sampaikan adalah apa yang saya alami atau pendapat saya pribadi. Jika ada yang ingin menambahkan bisa tambahkan di komentar. Oke, mengenai flaring supaya bisa anteng atau supaya tidak berenang sana kemari, kalau menurut saya pribadi, karena ikan ini sebelumnya juga seperti itu, ketika diberikan jari terus ikan itu flaring, tetap flaring, namun berenangnya itu tidak beraturan ya. Nah, kadang juga ikan ini juga seperti itu pas awal saya goda. Jadi ketika awal saya goda pasti si ikan langsung berenang sana kemari ya. Nah, setelah jeda beberapa detik si ikan langsung anteng dan flaring seperti ini. Nah, jadi cara yang saya lakukan itu simple aslinya. Jadi ketika si ikan itu flaringnya nggak beraturan, namun cara yang saya lakukan itu tangan tetap diam, tidak mengikuti si ikan ya. Nah, ketika saat itu pasti si ikan akan mencari tangan atau jari ketika diberikan ke ikan ya. Contohnya seumpama kalian ingin si ikan flaring, biasanya kalian memberikan jari atau mengepalkan tangan. Nah, ketika mengepalkan tangan tersebut atau memberikan jari, kalian jangan mengikuti gerakan si ikan. Jadi kalian anteng dan nanti si ikan akan mengikuti jari atau tangan kalian ya. Nah, untuk ikan ini juga seperti itu. Saya sering kali ketika si ikan berenangnya nggak beraturan, saya diamkan saja jarinya ke depan kaca, jadi si ikan akan anteng ya. Nah, lama-kelamaan pasti si ikan akan seperti itu dan terbiasa ya. Walaupun terkadang ketika saya menggoda si ikan itu sering berenang nggak beraturan ketika flaring, namun jeda beberapa detik si ikan sudah mulai anteng lagi. Nah, dan selain itu pula ketika si ikan itu mulai anteng dan mengikuti gerakan tangan, si ikan itu flaringnya menghadap ke samping ya. Nah, Bang, bagaimana caranya supaya si ikan itu flaringnya menghadap ke samping, tidak ke depan? Nah, caranya atau cara yang saya lakukan itu juga simple. Jadi saya memberikan cermin ke ikan ya. Dan ketika saya berikan cermin ke ikan itu saya berikan dengan waktu yang cukup lama. Jadi si ikan itu flaring dengan cermin sampai si ikan lelah dan sampai si ikan itu mengambil udara di atas ya atau di permukaan air. Nah, lama-kelamaan si ikan akan menghadap ke samping. Jadi ketika menghadap ke samping itu lumayan lama, dan ketika itu pula langsung diganti dengan jari ya. Jadi intinya ketika kalian memberikan cermin cukup lama sampai si ikan lumayan capek dan si ikan itu berhasil menghadap ke samping atau flaringnya menghadap ke samping ketika flaring dengan cermin, seketika itu pula langsung berikan atau diganti dengan jari ya atau tangan
Nah, itu cara yang saya lakukan. Jadi lama-kelamaan si ikan itu flaring ke samping ketika diberikan tangan. Mungkin cara ini bisa dibilang simpel ya, karena itu ya apa yang saya alami. Jadi yang saya sampaikan ini adalah berdasarkan pengalaman saya sendiri atau pribadi ketika melatih mental si ikan ya. Dan selain itu, ikan ini juga seringkali dulu itu flaringnya langsung ke dasarannya atau turun ke bawah. Jadi si ikan itu langsung nungging dan turun ke dasaran. Flaringnya itu juga saya akali ketika ingin menggoda si ikan. Jadi tangan saya itu berada di atas, tidak berada di bawah ya. Karena ketika berada di bawah, si ikan akan mengikuti tangan dan lama-kelamaan si ikan itu akan turun dan flaringnya itu di bawah ya. Namun untuk flaring ini ya bisa dibilang tergantung selera masing-masing. Namun kalau untuk saya pribadi ya, karena saya sendiri ingin melatih si ikan supaya flaringnya itu berada di tengah-tengah atau berada di atas permukaan air. Jadi ya saya latihnya seperti itu, tangan berada di atas, tidak berada di bawah. Nah, untuk contohnya akan saya tampilkan ya. Jadi bisa disimak bagaimana tangannya itu berada, atau yang saya maksud itu berada di atas itu ya seperti apa. Nah, ini dia yang saya maksud, tangan berada di atas bukan di bawah. Jadi si ikan itu akan melihat ke atas ya, melihat tangan kita dan akan mengikuti gerakan tangan. Maka dari itu si ikan akan flaringnya itu berada di tengah atau berada di permukaan air karena si ikan mengikuti gerakan jari. Nah, kalau seumpama tangannya berada di bawah, lama-kelamaan pasti si ikan juga akan mengikuti dan akan turun ke bawah ya. Itu cara yang saya lakukan terutama untuk melatih flaring si ikan dan lain sebagainya. Nah, apalagi ketika seumpama kalian berhasil memberikan treatment atau melatih mental si ikan dan seketika itu pula kalian memberikan pakan atau bisa dibilang memberikan hadiah ke ikan. Jadi seumpama kalian ingin si ikan itu flaringnya menghadap ke samping dan si ikan itu mau menghadap ke samping, nah saat itu pula kalian berikan pakan atau bisa dibilang berikan hadiah berupa pakan, itu pasti si ikan akan mengerti ya, istilahnya seperti itu. Jadi ketika ikan flaringnya ke samping, di pikiran si ikan mungkin nanti akan diberikan makan dan lain sebagainya. Nah, maka dari itu kebanyakan ketika melatih mental atau supaya si ikan itu adaptasinya itu cepat ketika ada ikan datang atau ikan WC, tentunya pasti ketika digoda, terutama kok si ikan itu gerak, pasti langsung diberikan pakan ya. Maka dari itu untuk melatih mental pun juga sama. Kalau saya pribadi seperti itu, ketika si ikan mau flaring, apalagi ketika saya ingin melatih mental si ikan supaya mau flaring, jadi ketika ikan itu walaupun flaringnya sedikit, langsung saya berikan pakannya. Nah, mungkin itu dulu untuk video kali ini ya. Bisa dibilang apa yang saya sampaikan itu ya caranya itu simple, dan semoga cara saya ini bisa bermanfaat buat kalian semuanya, terutama yang sedang mencari cara melatih mental ikan pulkra ya. Maka dari itu terima kasih buat kalian yang sudah menyempatkan waktu untuk menonton video di channel saya. Sampai di sini dulu dan sampai jumpa di video saya selanjutnya.